Fakta dan hoaks. Sultan vs Rakyat Jelata waktu PPKM. Sebelum saya membahas apa itu PPKM darurat, saya akan mencoba mendeskripsikan bagaimana kondisi kebatinan, atau apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya mengenai COVID-19. Akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat, tentang PPKM pengetatan di berbagai daerah. Tapi yang jadi perbincangan hangat adalah ketika seorang sultan yang terbang memakai private jet, untuk bertemu temannya, mungkin untuk kepentingan collab atau apapun itu, tapi yang jelas dia diundang oleh Crazy Rich. Mereka melenggang bebas tanpa adanya penyekatan atau apalah itu namanya. Kejadian ini terjadi sebelum PPKM darurat, kalau tidak salah masih dalam proses PPKM mikro kemarin. Sedangkan, rakyat jelata mendapatkan penyekatan di mana-mana, bahkan ada yang sempat ribut dengan petugas. Walaupun pekerjaan mereka tidak termasuk sektor esensial, tapi mereka butuh, dapur tetap ngebul, mereka membutuhkan sesuap nasi hanya untuk bertahan hidup. Pemerintah mewajibkan work from home, bekerja dari rumah untuk sektor non-esensial, padahal banyak buruh kasar yang mewajibkan mereka untuk hadir di pabrik. Jika mereka tidak masuk kerja atau tidak hadir di pabrik, maka pabrik tidak bisa memproduksi, pabrik pun tidak bisa memperoleh pemasukan dan alhasil para pekerja tidak mendapatkan uang. Inilah dilema yang terjadi terhadap rakyat jelata, sobat miskuin. Kalau seperti pejabat publik, PNS, mereka bisa work from home. Tapi kalau buruh kasar, montir bengkel, buruh pabrik, pasti tidak bisa bekerja dari rumah. Selain mengurusi penanganan COVID, pemerintah juga wajib menjamin keberlangsungan rakyat jelata, karena diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah harus segera mencari solusi, ketika banyak orang di luar itu berpotensi menyebarkan penyakit dan kematian, rakyat jelata pun akan mati kalau terus-menerus di rumah, tanpa ada pemasukan. Ibarat kata, di luar dikejar COVID, di luar dikejar Pol PP, polisi dan TNI, di rumah dikejar kelaparan. Pemerintah harus segera mencari solusi, karena disitulah pemerintah dibutuhkan, karena disitulah fungsi pemerintah sebenarnya. Pemerintah harus hadir dan menjaga rakyatnya, tanpa terkecuali. Pemerintah wajib menghilangkan COVID-19, dan di sisi lain, pemerintah wajib membantu rakyat jelata untuk bertahan hidup. Di sini juga para sultan yang berada di Indonesia diharapkan untuk bersatu, menggalang dana, bantuan moral, dan doa untuk membantu saudara kita yang tidak beruntung, yang terdampak COVID. Karena tidak ada sultan kalau tidak ada rakyat jelata. Pada hakikat, rakyat jelata pun mau di rumah saja untuk menghindari COVID. Bahkan ada yang sudah capek penat kerja di luar, tapi kalau di rumah terus-menerus tanpa pemasukan, rakyat bisa makan apa? Rakyat jelata bukan bandel. Mereka keluar rumah bukan untuk tamasya. Mereka keluar rumah bukan untuk collab. Mereka keluar rumah hanya untuk menyambung hidup. Mereka tidak mendapatkan gaji per bulan. Siapa yang tidak mau berdiam diri di rumah? Duduk manis di atas koran, sambil membaca pisang goreng, menyeruput kursi. Maaf,
lawakan tidak lucu. Padahal makhluk hidup butuh makan. Berhubung saya suka belanja ke pasar, saya tidak sengaja bikin obrolan seputar COVID. Apakah mereka percaya adanya COVID? Ternyata opini mereka terhadap COVID. 1. Sebagian mereka berpikir bahwa COVID itu bohong, hanya konspirasi kaum elit untuk meraup rupiah alias ladang korupsi. 2. Sebagian mereka berpikir bahwa COVID ada dan nyata. 3. Sebagian mereka tidak tahu COVID itu fakta atau hoaks. Oleh karena itu, pemerintah wajib sosialisasi semaksimal dan semasif mungkin, rangkul semua tokoh agama, rangkul semua tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala suku, tokoh pemuda dan lain-lain. Ajak mereka supaya bisa turut andil dalam mensosialisasikan penanganan COVID. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Masyarakat harus bijak beraktivitas selama PPKM darurat. https://covid19.go.id/p/berita-masyarakat _bijak_beraktivitas selama _PPKM darurat. Masyarakat harus bijak beraktivitas selama PPKM darurat. Tanggal 1 Juli tahun 2021. Jakarta, pemerintah secara resmi memutuskan melakukan PPKM darurat terhitung dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2021. PPKM darurat diambil sebagai langkah tegas atas terkait peningkatan positif selama 1 minggu terakhir dan keterisian tempat tidur yang melebihi angka sejak lonjakan kasus terakhir yaitu pada libur Natal dan Tahun Baru 2020. PPKM darurat ini akan diterapkan untuk seluruh kota di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang termasuk ke dalam indikator pengendalian COVID-19 di suatu wilayah. Selain itu, sebagaimana arahan Presiden bahwa kebijakan ini diambil menyesuaikan dengan perkembangan kondisi COVID-19 khususnya varian yang muncul pula di beberapa negara. Perlu diingat bahwa perubahan indikator penetapan pemberlakuan PPKM darurat akan diterapkan selama periode ini dan kedepannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Perubahan ini sudah mewadahi masukan dari berbagai elemen baik jajaran kementerian, lembaga, akademisi, serta satuan profesi sehingga sudah diharapkan penanganan yang dihasilkan bisa konklusif, jelas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito. Lebih lanjut, penerapan zonasi PPKM darurat ini akan menggunakan zonasi pengendalian dari WHO yang membaginya ke dalam 4 level, sedangkan pelaksanaan PPKM Mikro masih mengacu kepada perhitungan zonasi RT. Pada prinsipnya kedua dasar penetapan zonasi ini disesuaikan dengan kondisi terkini dan pelaksanaannya sudah disampaikan ke Pemda masing-masing untuk mencegah kebingungan saat implementasinya. Selain itu, selama PPKM darurat ini dilakukan, penerapan PPKM Mikro di tingkat desa kelurahan di Pulau Jawa tetap berjalan sesuai Inmendagri terbaru. Sedangkan pengendalian PPKM Kap Kota dan PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali pun akan tetap mengacu kepada Inmendagri terbaru tersebut.
Diharapkan kebijakan ini dapat membuat penambahan kasus harian menjadi kurang dari 10.000 kasus per hari secara nasional. Secara rinci, PPKM darurat ini mengatur kegiatan seluruh sektor di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah untuk sektor esensial seperti keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-karantina COVID-19 dan industri ekspor dilakukan sistem 50% WFH dan 50% WFO. Sedangkan untuk sektor non-esensial dilakukan sepenuhnya dari rumah atau 100% WFH. Terkait kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan dilakukan secara daring online. Sedangkan kegiatan perbelanjaan di supermarket, pasar tradisional dapat beroperasi maksimal hingga pukul 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Untuk pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara. Sedangkan untuk kegiatan sektor farmasi seperti apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam. Selain itu, khusus perjalanan domestik jarak jauh seperti dengan pesawat, bis, dan kereta api menerapkan kewajiban kepemilikan bukti kartu vaksin penyuntikan pertama, hasil negatif COVID-19 melalui PCR maksimal 2 hari dan rapid antigen maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat ini, Satgas meminta masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara bijak. Khususnya saat berencana melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak adanya kepentingan mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah, jelas Wiku. Masyarakat diminta juga untuk memperhitungkan risiko penularan baik dari titik berangkat sampai ke tempat tujuan dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah maupun kerentanan anggota keluar yang ada di rumah. Jika aktivitas yang dilakukan semakin lama, ramai, dan dilakukan di tempat tertutup maka risiko penularan akan semakin besar. Dengan adanya pengetatan kegiatan masyarakat diharapkan tidak membuat masyarakat panik. Upaya ini adalah bentuk pengorbanan kita untuk kondisi pengendalian COVID-19 yang tidak berlarut-larut dalam krisis. Pada prinsipnya kegiatan masyarakat tidak akan mati sepenuhnya, hanya saja lebih terkendali dengan lebih matang melalui pasokan dukungan bantuan sosial yang akan terus berlanjut distribusinya. Penting untuk diingat bahwa kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, pelaksanaan rapat antar Forkopimda pun akan dikuatkan dengan pelaksanaan berlapis agar pelaksanaannya bisa transparan sampai ke tingkat komunitas, pungkas Wiku.